Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabatu lil-qira'ah wal-qira'atu lil-ma'rifah wal-ma'rifatu lil-ibadah wal-ibadatu lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sebuah hadisnya dari Abdullah bin Busr, an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, anna Arabiyan qala ya Rasulullah man khairun nas? Qala man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Siapakah manusia yang terbaik wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Sebaik-baik manusia yaitu yang panjang umurnya dan solih amalnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, an Abdurrahman bin Bakrah an abihi ana rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasu khairun? Qala man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan kemudian orang itu bertanya lagi, siapakah manusia yang paling buruk? Dan beliau menjawab, manusia yang paling buruk adalah yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam riwayat lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairikum?" Qalu, "Na'am ya Rasulullah." Qala, "Khiyarukum aqwalukum a'maran
wa ahsanukum a'malan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu manusia yang paling baik? Kemudian para sahabat menjawab, iya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan paling baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada seorang yang bernama Abdullah bin Busr. Ia adalah sahabat yang paling junior. Maksudnya adalah sahabat yang paling muda, mendapati kehidupan Nabi hanya sebentar, dan tatkala Rasulullah SAW wafat, ia masih belia, dan Rasulullah SAW juga pernah mengusap kepalanya lalu bersabda, ya'ishu hadzal ghulam qarnan, anak kecil ini akan hidup 1 abad. Dan benar, beliau sahabat Nabi ini hidup kurang lebih selama 100 tahun. Ia adalah sahabat terakhir yang meninggal di Syam. Ia berusia sangat panjang, dan ia pula yang meriwayatkan hadis man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik yaitu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua agar kita senantiasa melakukan amalan-amalan saleh dalam hidup kita. Dan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita diberikan umur yang panjang. Karena dengan umur Allah memberikan kita kesempatan untuk kita selalu beramal soleh. Seorang yang semakin panjang umurnya dan diisi dengan amal soleh akan semakin bisa mempersiapkan perbekalannya, untuk mempersiapkan perbekalannya semakin banyak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tolak ukur menentukan seorang mengisi bagian mana ia akan ditempatkan di surga nanti, yaitu adalah dengan amalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa likulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing seorang memperoleh derajat-derajat itu sesuai dengan apa yang ia kerjakan, dan Tuhanmu tidaklah lengah dari apa yang kalian kerjakan. Surat Al-An'am ayat 32. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyamakan kedudukan seorang di surga nanti dalam suatu kondisi, akan tetapi Allah beda-bedakan, dan yang membedakan itu adalah parameternya amal soleh kita. Perhatikanlah hadis berikut, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Thalhah bin Ubaidillah dengan sanad yang sahih. Dan Thalhah bin Ubaidillah berkata, ada 2 orang laki-laki dari kabilah Bali datang menemui Rasulullah SAW, dan keduanya memeluk Islam dengan bersamaan. Salah satu di antara mereka sangat semangat dengan beribadah dibandingkan yang satunya, dan yang rajin ini kemudian ia berangkat untuk berjihad dan mati syahid. Kemudian yang satu lagi usianya lebih panjang 1 tahun kemudian wafat. Kemudian Thalhah berkata, aku bermimpi sedang berada di pintu surga. Ternyata aku sedang bersama keduanya. Lalu ada seorang membukakan pintu surga. Ternyata yang wafat terakhir ini diizinkan masuk duluan. Kemudian membukakan pintu lagi, dan diizinkanlah orang yang mati syahid tersebut. Kemudian ia menemuiku dan berkata, kembalilah, waktumu belum tiba. Pagi harinya Thalhah menceritakan ini kepada para sahabat sampai mereka pun terheran-heran, dan berita pun itu sampai kepada telinga Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengomentari, mengapa kalian bisa sampai terheran-heran? Para sahabat pun menjawab, wahai Rasulullah, yang terakhir itu adalah orang yang sangat giat beribadah dibandingkan teman satunya, dan ditambah lagi ia mati syahid. Akan tetapi mengapa yang terakhir wafat itu bisa masuk surga terlebih dahulu? Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah dia hidup lebih lama dibandingkan yang satunya? Kemudian para sahabat pun menjawab, iya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, ia berjumpa dengan Ramadan, berpuasa, sholat malam, ibadah, dan itu termasuk 1 tahun yang lebih banyak. Dan para sahabat pun menjawab, iya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab kembali, hal itulah yang membuat derajat mereka berbeda lebih jauh dari antara jarak langit dan bumi. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Hadis inilah yang selalu membuat kita bersemangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan bekal-bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang telah tadi saya sampaikan pada khutbah pertama menunjukkan tentang pentingnya waktu dan usia. Tidak layak kita sia-siakan lewat begitu saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ittanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, sihhataka qabla saqamika, dinaka qabla faqrika, faraghaka qabla syaghlika, hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan hidup sebelum matimu. Seorang tabi'in yang mulia, Hasan Al-Basri rahimahullah, mengatakan, aku menjumpai kaum yang mereka lebih sangat perhitungan terhadap waktu dibandingkan perhitungan kalian dalam masalah uang, dinar dan dirham. Syarhus Sunnah. Kalau saja kita mendapati waktu 1 tahun, lalu kita isi dengan bulan Ramadannya, kita isi 1 tahun itu dengan puasa sunnah, sedekah, membaca Al-Quran, sujud dengan jumlah sujud yang banyak, zakat rutin, berbakti kepada orang tua, maka berapa tinggi derajat yang akan kita peroleh di surga nanti. Beberapa berbeda dengan orang yang dalam 1 tahunnya ia menghabiskan untuk bermaksiat, hal-hal yang tidak bermanfaat dan yang lain sebagainya. Belum lagi kalau ia melakukan perbuatan maksiat dengan hitungan 1-2 jam bahkan bisa lebih. Kalau diakumulasikan dengan 1 tahun, berapa jam yang akan ia lakukan? Oleh karena itu, hendaknya setiap orang yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kalau saja seorang baru saja mengenal hidayah di masa tua, maka tidak ada waktu terlambat. Kalau ia manfaatkan sisa umur yang ia miliki, bisa saja itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak untuknya. Lihatlah sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ia memeluk Islam kurang lebih selama 7 tahun, akan tetapi ia meninggal. Nabi SAW bersabda, ihtaza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah Ar-Rahman bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Mengapa bisa demikian? Karena selama 7 tahun ia maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hendaklah seorang yang masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan, dan kalau ia melakukan kesalahan, jangan pun ragu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in wat tabi'in wat tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillasy syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم السلام